Jasad pria misterius asal Sampang, Madura ditemukan tewas bersimbah darah di kawasan padat penduduk Wonokusumo Jaya, Surabaya. Korban diduga kuat menjadi korban carok atau pembunuhan karena terlibat cinta segitiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Berhubung aku asli kelahiran Surabaya, jadi untuk kasus kali ini kita bahas dulu ya kasus yang datang dari kota Surabaya ya guys. Yaitu lebih tepatnya di daerah Wonokusumo sempat terjadi insiden pembacokan yang menewaskan seorang pemuda. Korban ditemukan tergeletak di area pemukiman padat penduduk dengan kondisi luka yang sangat parah. Awalnya, warga dan pihak kepolisian menduga kalau kejadian ini murni dilakukan oleh orang tidak dikenal atau OTK. Tapi setelah kasus ini didalami lebih jauh, ternyata ada unsur kesengajaan yang diduga dipicu karena rasa cemburu. Lalu, bagaimana sebenarnya kronologi lengkap kasus ini? Siapa pelakunya? Dan apa motif sebenarnya di balik pembacokan sadis tersebut? Ya udah deh guys, gak usah lama-lama di intro ya. Yuk kita bahas langsung kasusnya bersama aku Ruth Fermiati di kisah True Crime. Pemuda yang menjadi korban dalam kasus kali ini bernama Hasan. Hasan merupakan pria kelahiran tahun 1989, asal dusun Tekap, Kelurahan Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura. Di keluarganya, Hasan adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Menurut orang-orang di sekitarnya, Hasan dikenal sebagai sosok pemuda yang baik, pendiam, dan tidak neko-neko. Sehari-harinya, Hasan lebih sering menghabiskan waktu dengan hal-hal sederhana. Kadang ia bercengkrama bersama teman-teman di teras rumah, kadang juga hanya duduk santai melihat TikTok di handphone miliknya. Namun di balik sikap santainya itu, Hasan dikenal sebagai pribadi yang rajin mengaji. Hal itu bahkan dibenarkan langsung oleh kakaknya sendiri yaitu Khotimah. Ia mengatakan kalau sang adik hampir selalu menyempatkan diri membaca Al-Quran setiap selesai menunaikan sholat. Tapi sayangnya, kehidupan rumah tangga Hasan harus kandas di tahun kedua pernikahannya, dan pernikahan itu berakhir tanpa kehadiran seorang anak. Meski sudah menyandang status sebagai duda, Hasan bukan tipe orang yang suka berdiam diri. Ia dikenal rajin bekerja dan selalu berusaha mencari penghasilan dengan cara yang halal. Terbukti dari perjalanan hidupnya di dunia pekerjaan. Hasan pernah bekerja sebagai TKI di Malaysia selama 5 tahun. Setelah kembali ke Sampang, di tahun berikutnya ia kembali lagi berangkat ke Malaysia dan bekerja selama 2 tahun. Usai menyelesaikan pekerjaannya di Malaysia, Hasan tetap tidak mau menganggur. Ia kemudian ikut sepupunya bekerja di Sidoarjo sebagai pengepul besi. Hingga akhirnya saat Hari Raya Idul Fitri 2026, ketika Hasan sedang berkumpul bersama keluarga besarnya, ia mendapat tawaran dari kakaknya sendiri untuk membantu pembangunan rumah di kawasan Jalan Sidotopo Sekolahan Gang 8. Mungkin karena ingin hasil pembangunan lebih bagus dan lebih percaya jika dikerjakan oleh saudara sendiri. Kakaknya pun meminta Hasan untuk ikut membantu mengurus pembangunan rumah tersebut. Singkat cerita, setelah kurang lebih 2 bulan membantu kakaknya bekerja sebagai kuli bangunan, insiden berdarah itu pun akhirnya terjadi. Tepat pada tanggal 29 April 2026 sekitar pukul 7.30 pagi, Khotimah mendapat kabar dari warga sekitar bahwa Hasan ditemukan sudah tidak bernyawa di kawasan Wonokusumo Jaya Baru Gang 2, Surabaya. Kabar itu sontak membuat Khotimah syok bukan main. Bagaimana tidak? Seorang kakak mana yang tidak hancur hatinya saat mendengar adik kandung yang selama ini dikenal baik dan pendiam, tiba-tiba ditemukan tewas mengenaskan di pinggir pemukiman warga. Tanpa pikir panjang, Khotimah langsung bergegas menuju lokasi tempat Hasan ditemukan. Dan benar saja ya guys, setibanya di sana, pecahlah tangis sang kakak ketika melihat tubuh adiknya sudah tergeletak tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat tragis. Padahal pagi itu, Hasan masih sempat berpamitan untuk pergi menuju rumah yang sedang dibangun dan dikerjakan bersama sang kakak. Tidak ada firasat aneh, tidak ada tanda-tanda kali itu akan menjadi pertemuan mereka terakhir kalinya.
Setelah pihak kepolisian menerima laporan terkait adanya penemuan seorang pria yang ditemukan tidak bernyawa di kawasan Wonokusumo, jajaran tim dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Polsek Semampir, beserta tim Inavis langsung bergerak bersama-sama menuju lokasi kejadian. Setibanya di TKP, petugas langsung melakukan olah tempat kejadian perkara secara menyeluruh. Saat pertama kali ditemukan, kondisi Hasan terlihat sangat mengenaskan. Ia mengalami luka luar yang cukup parah, terutama di bagian perut dan punggungnya. Setelah pemeriksaan awal di lokasi selesai dilakukan, jenazah Hasan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya menggunakan mobil ambulans milik Dinas Sosial Kota Surabaya untuk menjalani proses otopsi lebih lanjut dan lebih mendalam. Sementara itu, pihak kepolisian terus melakukan investigasi di lokasi kejadian. Sedikit demi sedikit, petunjuk mulai ditemukan. Di dekat tubuh korban, petugas menemukan sarung senjata jenis celurit yang diduga kuat berkaitan dengan aksi pembunuhan tersebut. Temuan itu semakin menguatkan dugaan bahwa Hasan dihabisi menggunakan senjata tajam jenis celurit. Dan tidak hanya itu saja, warga sekitar juga mulai dimintai keterangan satu persatu oleh pihak kepolisian. Bahkan rekaman CCTV di sekitar area kejadian pun turut diperiksa demi mencari petunjuk siapa sih pelaku sebenarnya. Dan dari hasil pengembangan penyelidikan, muncullah satu nama yang diduga menjadi pelaku utama dalam kasus pembunuhan ini. Pria tersebut diketahui berinisial HK, warga Jalan Bulak Banteng Binika, Surabaya. Setelah berhasil mengantongi identitas lengkap tersangka HK, pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan pelacakan dan penelusuran jejak pelaku. Dan tak butuh waktu yang lama ya guys, HK akhirnya berhasil diringkus aparat kepolisian di kawasan Jalan Kalimas, Surabaya beserta barang buktinya yaitu celurit. Setelah HK berhasil diamankan dan menjalani pemeriksaan secara mendalam oleh pihak kepolisian, disinilah misteri di balik kematian Hasan akhirnya mulai terungkap. Ternyata ada motif cemburu yang diduga menjadi pemicu utama dari kasus pembunuhan ini. Menurut hasil pemeriksaan sementara, HK menceritakan awal mula kejadian ini bermula ketika HK yang diketahui sudah beristri pulang ke rumah setelah bekerja. Seperti biasa, ia kemudian meminjam ponsel milik istrinya untuk sekedar melepas lelah setelah seharian bekerja banting tulang. Namun saat membuka isi handphone tersebut, HK justru menemukan sesuatu yang membuat emosinya langsung memuncak. Di dalam handphone sang istri, ia melihat sebuah foto yang memperlihatkan istrinya sedang bersama seorang pria lain. Momen itu yang membuat rasa curiga mulai muncul di dalam pikirannya. HK kemudian mencoba menanyakan langsung kepada istrinya mengenai siapa pria yang ada dalam foto tersebut. Namun menurut pengakuannya, sang istri justru memilih diam dan tidak mau memberikan penjelasan apapun. Sikap itu membuat HK merasa kecewa dan seolah-olah tidak dihargai sebagai seorang suami. Karena tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan, HK akhirnya memutuskan untuk mencari tahu sendiri siapa sih sebenarnya pria yang berani dekat dengan istrinya tersebut. Entah bagaimana cara HK mencari tahu sosok pria yang diduga pernah dekat dengan istrinya itu. Yang jelas dari penelusuran tersebut, HK akhirnya berhasil mendapatkan satu nama, pria itu bernama Hasan. Namun setelah mengetahui nama tersebut, HK rupanya masih belum puas. Ia terus berusaha mencari informasi lebih dalam mengenai siapa sih sosok Hasan ini. Hingga beberapa saat kemudian, sepulang kerja, HK secara tidak sengaja berpapasan langsung dengan Hasan. Saat itu Hasan sedang dibonceng oleh temannya melintasi jalan kawasan Wonokusumo, Surabaya. Melihat kesempatan tersebut, HK diam-diam langsung mengikuti kemana arah Hasan pergi. Dan dari situlah HK akhirnya mengetahui tempat tinggal sementara Hasan. Setelah merasa sudah mengetahui keberadaan targetnya, HK kemudian menghubungi 3 rekannya yang berinisial S, SR, dan I untuk bertemu di kawasan Kedung Mangu. Dalam pertemuan itu, HK mulai menceritakan seluruh keluh kesah rumah tangganya. Ia mengaku sakit hati karena merasa ada pria lain yang masuk ke dalam kehidupan rumah tangganya. Setelah berbincang cukup lama, lalu HK meminta salah satu rekannya yaitu S untuk menjaga jarak, untuk berjaga tidak jauh dari lokasi nanti. Bahkan HK meminta agar rekannya membawa celurit sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi perlawanan dari Hasan ataupun dari teman-temannya. Setelah pertemuan itu selesai, HK bersama ketiga rekannya kemudian bergerak menuju kawasan tempat terakhir ia melihat Hasan, yaitu di sekitar Jalan Wonokusumo, Surabaya.
Pagi itu HK menunggu sambil duduk di pinggiran rel kereta api. Entah sudah berapa lama ia menunggu, hingga akhirnya sosok yang diincarnya benar-benar muncul. Bahkan arah jalan Hasan saat itu berjalan tepat menuju ke arah tempat HK duduk. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, Hasan berjalan seperti biasa. Saat melewati HK, Hasan pun sempat berkata dengan sopan, "Amit yo mas," yang artinya, "Permisi ya mas." Namun di detik itulah, HK yang sudah dipenuhi emosi langsung berdiri dan membacok Hasan secara membabi buta tanpa banyak bicara. Hasan yang tiba-tiba diserang oleh pria tidak dikenal pun langsung panik dan berteriak, "Salahku apa mas?" Yang artinya, "Aku salah apa mas?" Sambil berusaha menyelamatkan diri dan berlari menuju area pemukiman padat penduduk di kawasan Jalan Sidotopo Sekolahan Gang 8. Namun karena luka yang dideritanya terlalu parah, tak lama kemudian Hasan akhirnya ambruk di belakang rumah warga. Namun di sisi lain, setelah berhasil melukai Hasan, HK langsung melarikan diri bersama ketiga rekannya yaitu S, SR, dan I menuju Pulau Madura. Namun selama dalam pelarian, HK mengaku merasa tidak tenang. Hingga akhirnya ia kembali lagi ke Surabaya dan sempat bersembunyi di kawasan Jalan Kalimas Surabaya dan akhirnya berhasil diringkus di tempat persembunyian seperti yang sudah aku ceritakan sebelumnya. Terus gimana ketiga rekan HK yang ikut membantu menemani Hasan ke tempat lokasi kejadian? Ternyata ya guys, ketiga rekan HK lainnya yakni S, SR, dan I hingga kini masih dalam proses pengejaran aparat kepolisian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 459 subsidiar pasal 458 ayat 1 atau pasal 467 ayat 3 dan atau pasal 469 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yaitu maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Nah, itu tadi ya guys, kasus yang baru-baru ini terjadi di Surabaya tentang tewasnya Hasan yang diduga dipicu karena persoalan rumah tangga dan rasa cemburu. Dan dari kasus ini ada pelajaran yang mungkin bisa kita ambil bersama. Di luar sana itu loh guys, masih banyak laki-laki maupun perempuan yang masih single. Jadi sebisa mungkin jangan sampai masuk ke dalam hubungan atau kehidupan rumah tangga orang lain. Karena dampaknya ya guys, bukan cuma ke diri kita sendiri, tapi juga bisa menghancurkan banyak pihak. Ada keluarga yang terluka, ada nyawa yang melayang, dan ada orang-orang yang akhirnya harus menanggung penyesalan seumur hidup. Berhubung kasus ini juga masih tergolong baru dan proses pengembangannya masih terus berjalan karena masih ada beberapa pihak yang sedang dalam pengejaran polisi. Jadi kalau dalam penyampaianku ada informasi yang kurang lengkap, kurang tepat, atau mungkin ada detail yang belum sempat aku sampaikan, silahkan teman-teman boleh menambahkan atau meralat dengan baik di kolom komentar ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kalian merasa konten di channel ini punya makna, bantulah guys support dengan like, share, dan subscribe. Karena kita sedang on the way menuju 1000 subscribers. Support dan dukungan dari kalian sangat berarti banget buat aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye. Bye bye.